Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk subuh hari ini kita bersyukur bisa melanjutkan kembali pengawasan Ahad pagi. Kali ini melanjutkan pembahasan saking kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana kita masih mempelajari pembahasan haid dari rangkaian bahasan sebelum nantinya kita membahas masalah sholat, karena pembuka dari sholat itu toharah atau bersuci terlebih dahulu. Nah, kali ini kita lanjutkan sekarang hadis Aisyah atau Ummu Atiyah? Aisyah tentang masalah haid yang nantinya bersambung dengan istihadah. Namun di sini yang kita bahas ketika seorang itu haid suci, untuk sholat harus mandi terlebih dahulu. Kita lihat hadis saking Ummu Habibah binti Jahash. Monggo dibaca. 151. Iya, yang hadis Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Umma Habibah binta Jahshin sakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-dama faqala umkuthi qad amma kanat bisuki haidatuki thumma irtasili fakanat taghtasilu kulla salatin, rawahul Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Habibah binti Jahsh mengadu kepada Rasulullah perihal darah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, berhentilah dari salat selama masa haidmu menghalangimu, kemudian mandilah. Kemudian dia mandi untuk setiap kali sholat. Diriwayatkan oleh Muslim. Taib. Kalau di kitab saya wonten tambahan saking Bukhari, wa tawaddu'i likulli sholatin, berwudulah untuk setiap kali sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan semacamnya dengan bentuk yang lain. Berarti kitab Bulughul Maram di sini Bapak sekalian perlu pahami, ada beberapa penulis yang versinya lengkap, ada yang kurang. Kalau di kitab asli yang saya miliki konten tambahan tadi. Kalau di kitab jenengan yang jenengan pegang ada kekurangan. Berarti ada beberapa versi dari buku ini yang ada yang lengkap, tambahkan ini dan itu, sehingga penomoran buku ini berbeda. Bulughul Maram itu berbeda-beda. Ada yang pakai versi lawas, itu penomorannya beda dengan tadi. Makanya kalau saya sebutin nomor nanti ada yang bingung. Kalau di sini saya bawa lebih besar lagi. Ini nomor 139. Buku yang itu nggak tahu kemana.
Mungkin ada yang bawa atau bagaimana, lupa saya bukunya itu, saya cari-cari. Saya cari yang lain lagi. Ya jelas bukan jenengan, siapa bilang? Kok baper banget. Nah, sekarang kita lihat Ummu Habibah. Ummu Habibah binti Jahash. Ini punya kaitan dengan istri Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga yang namanya Jahash di belakang, yaitu Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash. Istri Nabi ada berapa? 11. Di antara yang pakai nama Zainab itu ada 2. Zainab binti Khuzaimah dan Zainab binti Jahash. Saudara dari Zainab binti Jahash itu adalah Ummu Habibah binti Jahash. Ada lagi namanya Himna binti Jahash. Semuanya ini 3 bersaudara, semuanya itu beriman pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara keutamaan Zainab binti Jahash. Dia punya saudara yang beriman. Nah, kita lihat di sini, dia mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang darah. Darah niku najis napa mboten? Najis. Baik darah yang keluar dari 2 jalan, lewat kemaluan maupun lewat dubur. Begitu juga darah yang keluar dari selain itu, termasuk darah hewan pula, dengan catatan darahnya itu kasir, darahnya itu banyak. Dengan catatan darahnya itu banyak. Kalau cuma luka sedikit dimaafkan. Namun kalau lukanya itu ngalir darahnya, apa istilahnya ngalir? Nah, itu enggak berhenti, maka darahnya jadi najis walaupun tidak keluar dari 2 jalan. Yang ini kita bahas, dia punya masalah dengan darah yang keluar dari 2 jalan tadi. Dari salah satu dari 2 jalan tadi. Dihukumi najis atau tidak? Najis. Namun masalahnya mau diputuskan sholat atau tidak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umkusi qadra makanat tahbisuki haidatuki summak tasili. Kata Nabi SAW, hentikan sholat selama engkau masih haid. Berarti hentikan sholat disuruh apa berarti? Nggak boleh sholat. Jadi nggak boleh sholat selama datang bulan, selama lagi batal seperti ini. Kemudian mandilah setelah selesai haid. Kemudian disebutkan fakanat taktasilu kulla sholatin. Ummu Habibah itu biasanya mandi untuk setiap sholat. Maksudnya karena darahnya darah istihadah, darah sakit. Yang kemarin kita sebut darah pada wanita yang kena hukum ada berapa? 3. 1 haid, 2 nifas, 3 istihadah. Nah, di sini ada tambahan tadi wa tawaddu'i likulli sholatin. Kata Nabi SAW, mandilah untuk setiap kali sholat. Maaf, wudulah tadi, wudulah untuk setiap kali sholat. Sekarang faedah yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Yang pertama,
Bisa jadi wanita mengalami istihadah karena sifat turunan. Bisa jadi wanita mengalami istihadah karena sifat turunan. Di sini lihat dua saudara yang tadi binti Jahash tadi, dua-duanya punya masalah ini. Punya masalah mengalami darah sakit tadi, mengalami darah istihadah. Maka dapat kita simpulkan, bisa jadi ini ada pengaruh sifat turunan. Kemudian faedah yang kedua, boleh meminta fatwa tentang penyakit. Dan ini harus bersikap seperti apa? Contoh misalnya, ada yang punya penyakit kencing terus menerus. Apa itu penyakit apa? Pipis terus menerus. Biasanya karena apa itu sebabnya? Sepuh? Bisa sepuh, apalagi? Ya, kalau punya seperti ini, nantinya solusinya disikapi seperti wanita istihadah tadi. Setiap kali sholat berwudu. Ya, ini yang kalau punya penyakit seperti itu. Atau ada laki-laki namun ketika sholat ada darah yang keluar terus, maaf, dari anusnya keluar terus. Apa itu? Nah, kalau keluar terus menerus seperti itu juga disikapi sama. Berwudulah setiap kali sholat. Faedah yang ketiga, boleh mengadu pada manusia dengan tujuan untuk mengabari saja. Dengan tujuan untuk mengabari saja. Jadi dia beritahu, saya sakit ini, gimana solusinya? Ya, boleh seperti itu. Ini tidak mencacati seseorang. Kemudian yang keempat, untuk membedakan darah haid dan istihadah, pertama kalinya melihat dari kebiasaan. Untuk membedakan darah haid dan istihadah, pertama kalinya melihat dari kebiasaan. Yaitu kebiasaan haid. Yaitu kebiasaan apa? Haid. Haidnya biasanya bagaimana? Kalau punya kebiasaan, alhamdulillah terbantu. Kebiasaannya tanggal 1 sampai tanggal 6, kok darahnya metu mulai dari tanggal 20, lanjut terus sampai tanggal 1. Oh, berarti datang tanggal 1 sudah dihitung itu darah haid. Sebelumnya istihadah. Dan ini penting sekali. Sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, memahami hal ini sangat penting bagi ibu-ibu. Karena bapak-bapak nggak pakar di sini. Makanya istri itu butuh untuk kaji ini lebih jauh. Nanti insya Allah ibu-ibu itu ada, saya buat kajian sendiri nanti di sini. Dari pagi sampai sore, nggak usah masak.
Nanti kalau takmir itu tanggal 16 sampai 18 besok Maret. Kita lanjut kitab tauhid, mugi-mugi rampung 3 dino. Jumat itu tanggal merah. Sabtu prei ta? Ya kecuali enggak prei. Selanjut sampai Ahad, 3 hari berturut-turut. Itu malah sudah di booking wong Jakarta, Arab melu. Namun sayangnya di sini nggak ada penginapan. Gitu. Ya, kalau bawa keluarga gimana Pak Parjo? Coba keberapa sekarang? 5. Wanita haid tidak boleh melaksanakan sholat. Ya kan? Tadi disebutkan kalau datang bulan maka tidak boleh lagi sholat. Terus gimana misalnya jam 1 siang datang bulan, namun mohon maaf belum sholat zuhur. Jam 1 siang pas lagi datang bulan, namun dia tunda sholat zuhurnya. Jam 1 belum juga sholat zuhur, pas lagi batal, lagi datang bulan. Solusinya gimana? Tetap sholat zuhur? Jelas nggak boleh. Pilihannya ada 2. Qadha, nanti kalau sudah suci sholat zuhurnya nanti diganti. Ya sudah suci nanti, berarti setelah 6 hari misalnya ganti sholat zuhur tadi. Atau pilihan kedua, sama sekali nggak perlu diganti. Karena wanita bebas. Dia mau sholat jam rolas ya monggo. Mau sholat jam 1 boleh nggak? Boleh. Ya. Kalau bapak patokannya sholat jamaah di masjid. Kalau ibu enggak. Dia terserah ketika itu. Dan masalah seperti ini telah terjadi di masa para sahabat. Kasus haid itu ada. Namun belum pernah kita dengar cerita bahwasanya itu diqadha. Wallahu alam, yang tepat untuk kasus ini tidak qadha sama sekali. Ya, kalau misalnya jam 1 belum juga sholat zuhur, terus sudah datang bulan. Alasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini biasanya sudah terjadi di masa sahabat. Namun kita belum dapat cerita bahwasanya mereka itu mengqadha sholatnya tadi. Berarti tidak perlu diqadha, tidak perlu diganti nantinya setelah suci. Sudah nggak ada apa-apa. Faedah yang lainnya lagi, boleh seorang sahabat berijtihad dalam ibadah. Contoh, Ummu Habibah berpendapat mandi untuk setiap kali sholat bagi wanita istihadah. Mandi untuk setiap kali sholat bagi wanita istihadah. Apa perintahnya? Mandi di sini. Namun ingat, itu hasil ijtihad. Ijtihad itu pendapat. Ya, dan kita terima saja. Namun lanjutkan. Namun yang tepat cukup berwudu setiap kali sholat bagi wanita istihadah. Namun yang tepat cukup apa? Berwudu. Kalau mandi kira-kira repot gak? Repot. Coba maghrib ngisa, maghrib mandi, ngisanya juga mandi. Datang subuh juga mandi. Samping boros juga
berat bagi wanita. Maka yang lebih tepat di sini yang wajibnya berwudu setiap kali sholat. Sebagaimana tadi ada riwayat dari Imam Bukhari yang kami sebutkan. Kemudian hadis berikutnya, hadis saking Ummu Atiyah. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat kunna la na'uddul qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'a. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa lafzul lahu. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, kami tidak menganggap apa-apa pada cairan keruh dan warna kekuningan setelah bersuci. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Dawud dan lafaz hadis ini miliknya. Taib. Kami, kata Ummu Atiyah, tidak menganggap cairan keruh dan kuning yang keluar setelah suci sebagai haid. Kesimpulannya dicatat. Jika cairan kuning muncul setelah haid, dan terpisah dari haid, maka tidak dihukumi haid. Kemudian 2, jika cairan kuning keluar di tengah-tengah haid. Jika cairan kuning keluar di tengah-tengah haid, maka termasuk bagian dari haid. Kemudian yang ketiga, jika cairan kuning bersambung dengan haid, setelah haidnya, maka termasuk haid. Kemudian yang keempat, cairan kuning tasbikul haid falaysa bihaid. Yang keempat nggak usah, 3 saja kesimpulannya berarti. Coba lihat yang pertama. Yang pertama apa? Jika terpisah saking haid maka tidak termasuk haid, yaitu setelah dia biasanya. Kemudian yang kedua, jika cairan kuning keluarnya di tengah-tengah haid, maka termasuk haid.
Yang ketiga, Jika cairan kuning jika bersambung, bersambung setelah haid. Setelah haid itu berhenti. Jadi bersambung langsung, maka masih termasuk haid. Nah, terus hadis yang berikutnya dari Anas. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anal yahuda kanu idza hadatil mar'atu lam yu'akiluha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikaha, rawahul Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya kaum Yahudi apabila seseorang perempuan di antara mereka haid, mereka tidak mengajaknya makan bersama. Masya Allah. Nggak boleh makan bareng-bareng. Ya, kalau lagi datang bulan, istrinya nggak boleh makan bareng coba. Ya, makan bareng saja nggak boleh. Terus, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lakukanlah segala sesuatu kecuali bersetubuh. Diriwayatkan oleh Muslim. Kalau tadi Yahudi nggak boleh makan sama sekali bareng istrinya lagi datang bulan, Nabi langsung jawab dengan kalimat yang lebih daripada itu. Kalau makan itu Yahudi nggak boleh. Ini sampai masalah isna'u kulla syai'in illa nikah. Pokoknya boleh mencium istrinya. Ini kalau ini makan saja nggak boleh. Ini boleh mencium istrinya asalkan tidak melakukan persetubuhan. Satu lagi hadis saking Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'taziru fayubashiruni wa ana haidun, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh kepadaku mengenakan kain dan beliau menyentuhkan badannya kepadaku padahal aku sedang haid, muttafaqun alaih. Baik, kita simpulkan dari dua hadis tadi. Satu, ajaran Yahudi itu keras. Iya kan? Ajaran Yahudi itu lebih keras daripada kita. Contohnya sini dalam apa? Bersuci. Dalam bab bersuci, Yahudi itu keras sekali. Jadi kalau ada yang bilang ajaran Islam itu ekstrim, Yahudi lebih parah daripada ini, coba lihat. Kalau dia tuduh Islam itu keras, radikal, apalagi suka neror, Yahudi lebih daripada ini. Ini baru masalah satu ini loh, coba lihat. Dengan istri saja lagi datang bulan nggak boleh ngajak makan bareng. Nyambel bareng berarti nggak bisa kan? Nggak bisa. Ya, nggak bisa ini. Lagi mau suruh keluar jalan bareng, makan bakso bareng misalnya. Kemudian yang kedua, ajaran Islam membawa kemudahan, membawa kelapangan. Yang ketiga, masih boleh bercumbu dengan istri ketika haid. Masih boleh bercumbu dengan istri ketika haid. Yang keempat, tidak boleh menyetubuhi istri saat haid. Tidak boleh menyetubuhi istri saat haid. Kemudian yang keberapa? 5,
Jika suami ingin menyetubuhi, jika suami ingin mencumbu istrinya yang haid, maka hendaklah istrinya menutup bagian bawah dengan sarung. Sebagaimana tadi disebutkan, Rasulullah SAW pernah memerintahku memakai sarung, lalu beliau mencumbuiku sementara aku sedang haid. Mencumbunya boleh, namun bersetubuhnya tidak boleh, maka dicegah, dilarang. Ya, yang satu dibolehkan, yang satu itu dilarang. Maka tidak dibiarkan yang dibolehkan ini terus sampai nanti menerjang yang diharamkan. Faedah yang keberapa lagi? 6. Yang keenam. Beberapa bentuk syariat melarang perantara menuju yang haram. Melarang perantara menuju yang haram. Lihat, bersetubuh dengan istri saat haid nggak boleh. Ini tidak dibebaskan saja. Ketika dia mencumbui istrinya pakai sarung, berarti di sini dicegah dulu, biar nanti tidak sampai melakukan yang diharamkan, maka dicegah. Contoh lagi misalnya dalam masalah syirik, contoh Rasulullah SAW itu melarang kita menyembelih di tempat orang musyrik itu menyembelih. Ini tempat nyembelih misalnya, ada tumbal di situ, biasanya acara-acara kesyirikan di situ. Kita bawa hewan kurban ke tempat itu juga, nyembelih di situ. Kenapa tidak boleh? Orang akan nilai ini kan untuk selain Allah. Kamu bawa hewan kurban juga ke situ walaupun niatanmu untuk Allah. Orang-orang akan menuduhmu bahwasanya wah itu nanti juga sama ini kayaknya, ini untuk sajen juga ini. Ini untuk tumbal juga. Dicegah walaupun niatannya untuk Allah. Karena bentuk ibadahnya sama. Apa bentuk ibadahnya tadi? Sama-sama menyembelih. Ya, sama-sama menyembelih, tidak boleh. Dia cari tempat lain. Ya, dia cari tempat lain di situ. Karena nanti orang-orang akan menilai sama yang kamu lakukan. Contoh yang lainnya lagi, kadang dicegah lagi. Ini istilahnya diistilahkan dengan sadduz zara'i. Nutup pintu agar tidak terjerumus dalam pelanggaran yang lebih parah. Contoh misalnya lagi dalam masalah riba. Barter emas dengan emas. Syaratnya itu harus 2, yad dan biyadin. Mislan bimislin. Harus tangan dengan tangan. Berarti ada emas tukar langsung. Terus mislan bimislin, jumlahnya harus sama. Walaupun kualitasnya berbeda, yang satu 24 karat, yang satu 20 karat, tetap harus timbangannya dibuat sama. Kenapa demikian? Untuk mencegah biar tidak terjadi riba yang lebih parah. Karena orang-orang akan punya maksud sama. Oh, kalau ini boleh dilebihkan, saya nggak apa-apa, pinjamkan uang, nanti kembali uang juga, saya buat lebih. Itu namanya sadduz zara'i. Ya, itu namanya sadduz zara'i. Yang satu dibuat lebih dengan ada tambahan, itu namanya riba fadl. Riba fadl itu dilarang. Yang satu tadi
dibuat lebih karena mungkin ada penundaan, namanya riba nasi'ah. Riba fadil dilarang biar tidak terjerumus dalam riba nasi'ah. Pembahasan syariat itu seperti itu sampai dicegah. Contoh lagi, kenapa tidak boleh sholat ba'da subuh? Karena ketika itu muncul dua tanduk setan. Ada yang sujud ketika matahari itu terbit. Orang Islam dilarang sholat ba'da subuh sampai matahari meninggi. Kenapa demikian? Biar gak ikut-ikutan seperti orang yang sujud ketika matahari terbit. Karena nanti ini, wah kamu jangan-jangan nyembah matahari ya? Karena pas waktunya ketika matahari terbit. Atau nanti sore matahari tenggelam. Itu dilarang. Kenapa demikian? Saat itu ada orang-orang yang sujud pada matahari. Orang muslim dilarang biar tidak dituduh sama. Maka ada syariat namanya saddu dzara'i, menutup pintu dari kerusakan yang lebih parah. Contoh lagi dalam masalah zina, yang dilarang bukan zinanya saja, perantara-perantara menuju zina juga diharamkan. Berduaan dengan lawan jenis, walaupun ini Pak Imam ditambah satu perempuan, berjamaah, tidak ada hubungan mahram, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kata Imam Asy-Syirazi itu dimakruhkan dalam mazhab Syafi'i. Ini juga keputusan dari 4 mazhab seperti itu pula. Wah, saya ingin ibadah masa seperti itu nggak boleh? Ya nggak boleh. Karena Imam Asy-Syirazi itu katakan Rasulullah SAW itu bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa salisuhuma syaitan. Janganlah laki-laki dan perempuan kholwat bersendirian-sendirian saja walaupun dalam sholat seperti itu, kecuali yang ketiganya nantinya setan, artinya ngundang masalah. Setan turut hadir, berarti ngundang masalah. Jadi dicegah. Islam membangun ajaran seperti itu, enggak dibebaskan begitu saja. Ya, ajaran Islam bukan melarang saja yang haram, namun hal-hal menuju yang haram juga dicegah, tidak boleh dilakukan. Contoh, kita harus memperhatikan kerabat lebih dahulu, tidak orang yang jauh. Dalam hal apa? Sedekah lagi sama. Ya, kenapa demikian? Kalau pentingkan orang yang jauh, ini mudaratnya pada kerabatnya jadi miskin, dicegah. Kamu jangan dulu yang sana, ini dulu. Sama juga kalau dakwah, mana yang lebih dipentingkan? Wong Papua apa wong Gunung Kidul? Nah, ini dulu di sini. Wong sini saja belum sholat, ngurus-ngurus sampai sana. Hukum di sana fardu kifayah. Kalau ada yang sudah datang ya sudah. Hukum di sini ini fardu ain bagi dia. Dia nggak bisa keluar dari sini sampai sini baik dulu. Ya, pentingkan yang dekat daripada yang jauh. Sama seperti nafkah juga. Nafkah pentingkan yang dekat daripada nafkah untuk yang jauh. Walaupun niatannya mau berdakwah. Ya. Dan dakwah itu mesti ngangge apa? Ilmu. Gak cukup dengan modal apa? Semangat gak cukup. Ilmu itu yang penting, tetapi harus didahulukan yang lebih dekat terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di situ. Ada pertanyaan, diumumkan nanti tanggal 16 sampai 18 nggih. Itu ada daurah. Bagi yang mau ikut daftar, karena mau dihitung itu yang makan berapa. Nggak daftar nggak bisa. Oh nggak bisa, itu melanggar itu namanya. Besok kita nggak ini lagi, nggak bolehin itu. Kalau makanannya sudah disediakan segitu, coba kalau misalnya pesertanya disediakan 100, terus yang datang 200, coba gimana?
Si wae dinyam. Itu nanti beritahu takmir-takmir yang lainnya nggih. Itu baru saya umroh itu tanggal 16, 17, 18 Jumat, Sabtu, Ahad. Full kajian Ahad. Untuk keliling saya nggak ada, saya mau untuk itu sendiri. Ya, untuk 16, 17, di 18 tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan ada dua hal. Yang pertama, boleh meminta fatwa kepada orang. Ini artinya andai kata kita tidak seorang ulama ataupun yang tidak tahu, boleh kita meminta fatwa kepada seorang dokter ataupun ahli kandungan. Meminta fatwa itu pada ahlinya. Kalau tanya kesehatan berarti pada Pak Dokter. Artinya yang saya tanyakan. Gak bisa ditanyakan pada dokter hewan. Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tanya bangunan, ya tanya pada ahli bangunan. Gak bisa tanya pada dokter. Ya, itu yang saya tanyakan, artinya kita misalkan seorang ulama, dia mungkin tahu, tapi secara ahli ataupun prakteknya kan dia tidak menguasai, itu artinya kita bertanya pada ahli kandungan. Iya. Kalau kandungan, tanya pada dokter kandungan. Gak bisa pada dokter gigi. Ini tadi para sahabat boleh beristihad atau berpendapat. Apakah hal ini berarti tidak menyelisih daripada Nabi kita Muhammad SAW? Nah, dia tidak menyelisihi karena dia buat lebih. Tadi kan diperintahkan wudhu saja. Ummu Habibah binti Jahash buat lebih. Sudah, saya mandi saja. Gak menyelisihi dia. Malah dia taruh yang lebih tinggi. Iya tak? Harusnya sudah wudhu saja. Saya mau mandi setiap kali sholat. Oh, berarti kamu lebih. Gak masalah. Ya, gak masalah untuk dia. Yang ketiga tentang jamak suri, yaitu sholat yang kemarin ya. Sholat antara misalkan zuhur dengan asar berdekatan, namun niatnya itu tetap berbeda. Sekarang seorang laki-laki, apakah hal yang sama dilakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau laki-laki nggak bisa, mau apa untuk jamaah suri? Misalkan ambil itu kan juga. Nah, baiknya seperti kemarin sudah dijawab, sholatnya tepat waktu, cukup wudhu setiap kali sholat. Ada lagi? Tentang sholat jamaah tadi yang di sholat subuh dan asar ini digabungkan. Jamaah ya. Jamaah yang saya tanyakan itu dua rakaat itu apakah satu salam apa dua salam yang tanya? Taib, sholat apa ini berarti? Wajib zuhur dan asar. Nah, ini lagi safar. Dilaksanakan waktu zuhur. Oh, lagi safar berarti? Iya, lagi safar. Berarti lakukan kalau lagi safar berarti jamak qashar. Nanti lakukan sholat zuhur dulu 2 rakaat, salam. Satu tahiyat langsung salam. Setelah itu bangkit lagi sholat ngasar 2 rakaat, tahiyat salam. Jamaah juga begitu. Kalau berjamaah. Kalau jamaah berarti sama-sama musafir. Iya, sama-sama. Sama berarti. Jadi 2 rakaat salam. Iya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi nggak digabung. Oh, sisa 4. Ini sudah ada zuhur dan asar. Bukan. Zuhurnya tetap kerjakan zuhur, asarnya tetap kerjakan asar. Namun sudah diringkes. Pak Sudar. Saya nyambung tentang fatwa pada akhirnya tadi. Yang disampaikan Pak Fadil tadi kan ulama, tapi sekarang kan ulama itu juga ulama-ulamaan itu banyak. Maaf gitu loh, karena belum paham kalau kita, oh ini boleh. Kadang-kadang kan pernah saya dengar itu gini, dikatakan ulama bulan puasa itu kan dia nggak ada udur. Ini sebagai contoh, bulan puasa tidak udur. Oh, kiai kenapa kok tidak puasa? Kamu tidak tahu syaratnya. Nah ini kan karena waktu itu saya tidak tahu syaratnya. Ini kan sebagai ulama juga karena sudah banyak jamaahnya kan. Kok Dia ulamanya tidak paham. tidak paham apa tidak puasa? Tidak paham apa tidak puasa? Ya, sekarang orang-orang awam ini bagaimana cara? Enggak, ulamanya gimana yang itu tadi? Tidak paham. Iya, misalnya tidak paham.
Tidak paham ya bisa saja nggak paham karena ilmunya kurang. Tetapi mereka itu sudah menjadi ulama. Ini kan belum tentu semuanya dia kuasai. Mungkin dia nggak kuasai waris, mungkin nggak paham hukum haid, nifas. Iya. Ulama. Tapi kan banyak sekarang di kalangan Ulam apa? Ulam Gi. Artinya apa ulam? Ikan kan. Ulam filma. Ikan dalam air berarti nanti. Sudah cari yang berilmu, pokoknya punya standar, wonten tuntunan Al-Qur'an, hadis, wes. Makasih. Ada lagi? Paris ya. Mas Ustaz, langsung saja. Ini kaitannya dengan apa tadi? Ijtihad. Ya khulwat. Kholwat, berdua-duaan. Ya. Ini misalnya sholat jamaah itu sudah penuh shofnya, misalnya yang terjadi. Saya sering lihat begitu. Saya juga pernah mengalami begitu. Misalnya telat, kemudian yang terakhir hanya laki-laki dan perempuan. Bolehkah mendirikan jamaah ketika jamaah yang lain itu masih banyak, masih ada yang zikir, kemudian masih sholat sunat, sehingga ketika lelaki dan perempuan ini selesai masih ada orang di sekitarnya? Enggak boleh. Tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Terima kasih. Imam Syairozi tegas seperti itu. Dimakruhkan laki-laki dan perempuan tidak ada hubungan mahram berjamaah walaupun ada kanan kiri. Hadisnya tegas seperti itu. Jadi yang laki-laki sudah sholat sendiri, perempuan sholat sendiri, kecuali ada laki-laki lagi datang jadi dua atau jadi tiga, perempuannya satu nggak masalah, atau perempuannya tiga, dua, laki-lakinya satu, tidak lagi berdua-duaan. Berarti berdua-duaan tuh kalau cuma satu laki-laki satu perempuan. Jadi mungkin tunggu dulu sebentar, siapa tahu ada yang telat barang nanti. Kalau enggak, dia dirikan sholat sendiri. Nyambung dengan itu kan. Ya. Misalnya kita bawa anak kecil yang belum balik, apakah itu harus sendiri atau bisa berjamaah? Jenengan bawa anak kecil belum balik. Ya. Apakah Ada perempuan ada perempuan satu? Ini masih bisa selamat. Karena anak kecil dia belum balik pun dianggap berjamaah. Ya. Anak kecil pun itu dianggap berjamaah. Ya. Jadi misalnya kita bareng anak kecil kanan kiri, ya kanan di belakang itu, anak-anak kecil saja, walaupun belum balik semua itu dianggap berjamaah. Dia sudah dihitung, itu masuk hitungan jamaah. Gitu. Demikian ya untuk pekan depan libur, ya terus untuk malam Kamis juga demikian. Nanti ketemu lagi, ya. Kenapa Pak? Mau tanya lagi? Masih nyambung hal itu. Ini yang saya tanyakan mengenai hal sholat untuk makmum masbuk. Dalam mengerjakan sholat yang makmum masbuk itu terdiri dari beberapa masjid dan musola ini, karena saya paling akan di sini saja juga itu dalam mengerjakan orang yang makmum masbuk tadi itu setelah imam itu salam, ada yang walaupun itu tidak bersamaan tertinggalnya itu kemudian dia membaca atau membuat jamaah sendiri atau melanjutkan jamaah sendiri, ataupun ada yang semua yang masuk itu kan berbeda-beda masuknya atau ketinggalan dalam mengerjakan sholat jamaahnya yang bersamaan itu sebatas mana? Baik, jamaah sudah rampung. Terus saya sama masbuk buat jamaah lagi. Satu mungkin yang satu agak maju, yang lainnya mundur gitu. Iya. Baik, tidak perlu. Perlu sendiri. Cukup sendiri-sendiri. Itu
sholat jamaah semuanya ini perlu sekali kita terapkan di masing-masing masjid kita lakukan. Jadi sholat jamaah atau sholat makmum masbuk itu tinggalan dilakoni diri-diri, jangan kemudian jamaah melanjutkan itu seperti itu yang kita. Kecuali semuanya sudah selesai, ini mulai sholat lagi, memulai lagi buat jamaah kedua. Sesama yang telat, bukan sama yang masbuk, boleh. Walaupun sudah cuma mendapatkan salam terakhir. Saya pun Misalkan itu tadi seperti yang disampaikan Pak. ya sudah, resikonya dia dapat yang rakaat terakhir saya sudah dirikan sendiri-sendiri. Kalau ada rombongan 3 katakan, sama-sama ketinggalnya sama rakaatnya, itu bolehkah untuk menjalankan jamaah melanjutkan? Sendiri-sendiri juga selesaikan. Jamaah semuanya. Karena tidak dituntut dia lanjut lagi buat jamaah. Pernah sekali saya ketahui di sini saja berkali-kali, dan mungkin di jamaah-jamaah yang lain, nek masbuk yo dilakoni tinggalane diri-diri, tidak boleh mengerjakan jamaah melanjutkan jamaah imam tadi. Nanti disemayangkan malam Kamis. Nah, kemudian di depan itu apa itu? Papan apa namanya? Sutra. Itu nanti dipakai kalau nanti ada yang telat sendiri di belakang buat jamaah, itu diambil taruh belakang. Kalau jenengan butuh itu di masjid-masjid, nanti bisa minta ke DS, nanti kita pesan. Ada yang orang Jakarta yang kasih gratis. Itu satu masjid 5, tapi nanti saya ambil untuk satu-satu gitu. Itu tujuannya kalau ada jamaah baru, biar dia tidak ada bebas di belakang, ada penghalang di depan. Orang tahu ini tempat dia sholat, dikasih itu depan. Apalagi Pertanyaan Pak. Saya tanyakan orang bekerja gali kubur. Di situ dikasih makan dan minum, makannya dan minum menempat di situ. boleh. Apa enggak? Boleh. Kedua, orang sakaratul maut, anaknya ragil kalau mayat sudah akan diberangkatkan ke kubur supaya memberinya dom si mayat itu bagaimana? Dom itu gimana? Tidak perlu. Baik. Itu saja kita cukupkan. Sekali lagi tanggal 16 sampai 18 untuk daurah takmir. Kemudian bagi yang mau ikut kajian di Bantul, ada kajian siang ini. Ada kendaraan nanti dari DS insya Allah jam 8:30. Kajiannya jam 10. Di sana itu jam 10 di Masjid Agung Manunggal Bantul. Ya, Agung Manunggal Bantul. Insya Allah nanti disediakan bis di sini. Wallahu a'lam. Kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa salat isyraq 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.